Pemirsa Surabaya TV, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini. Pada sore ini kita bertemu kembali dalam Dialog Suara Kota. Telah hadir bersama kita anggota DPRD Kota Surabaya yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ibu Norma Yunita. Beliau adalah anggota fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya dan anggota Komisi D Kota Surabaya. Tema pokok pada bahasan kita kali ini adalah masalah percepatan penanganan kemiskinan. Selamat sore Ibu. Sore. Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Jadi Ibu, kita pada 1 jam yang akan datang membahas masalah yang cukup krusial, yaitu masalah kemiskinan di Kota Surabaya dan percepatan penanganannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan kota yang dipimpin oleh Wali Kota Bapak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Bapak Armuji. Ibu, apakah penanganan kemiskinan itu sekarang mengalami kenaikan ataukah justru ada penurunan? Bisa Ibu jelaskan, monggo silakan. Siap. Baik, jadi untuk angka kemiskinan saat ini dalam angka menurun ya. Dengan kepemimpinannya Pak Eri Cahyadi ini memang membawa masyarakat Kota Surabaya ini sudah mengalami kenaikan dari kemiskinan ini tadi. Dengan sudah meniadakan status yang namanya MBR saat ini sangat menekan sekali kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Memang banyak ya Mas, ketika ada di galakannya MBR, status MBR, jadi wes nggak apa-apa, dicatat aja, didaftar aja semua jadi MBR. Ketika seperti itu, keadaan seperti itu, orang-orang itu berpikirannya, asumsinya itu pasti mendapatkan bantuan. Nah, di situ orang berlomba-lomba untuk mendaftarkan dirinya menjadi MBR seperti itu. Nah, di saat seperti itu kita melihat karena ada status MBR warga akhirnya berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya menjadi MBR. Akhirnya sehingga itu saat ini ditekan kembali menjadi warga miskin ya. Status MBR saat ini sudah dihapus dan saat ini sudah menjadi statusnya warga miskin seperti itu. Nah, dengan status warga miskin ini tindak lanjut dari pemerintah kota ini dengan menekan seperti itu, apakah masih ada warga yang benar-benar menganggap dirinya miskin? Kan ada banyak laporan dari warga, banyak yang mengeluh memang ketika ada bantuan dari pemerintah kota ini, kenapa kok yang diberi ada turunnya, ini turun bantuannya, kenapa kok ada yang dari warga mampu seperti itu. Dengan program yang saat ini penghapusan MBR kemudian menjadi warga miskin, ini termasuk menekan sekali angka kemiskinan. Maksudnya supaya dengan status warga miskin ini, apakah masih ada warga yang menganggap dirinya miskin, dengan ditambah lagi ada penempelan stiker di rumah-rumah seperti itu. Nah, ketika memang kalau warga dalam kondisi masih sedang-sedang ya, dan ditempel stiker, ini kan ada yang merasa malu ya. Merasa malu sehingga kalau memang mereka ini tidak mau, pasti mereka akan melapor, Pak, nggak usah ditempel stiker, kan pasti seperti itu. Di stiker itu ada tulisannya, jika dicabut, dirobek itu stiker, maka
bantuan yang diterima akan terhapus juga, akan dihilangkan gitu. Jadi dengan seperti itu, dengan penempelan stiker itu adalah menekan. Jadi memang di tulisan stiker itu tertulis warga miskin gitu ya. Kenapa tertulis warga miskin? Ini bukan semata-mata ini adalah ketentuan dari kementerian. Jadi kita tidak bisa merubah tulisan dalam nama di stiker itu. Kita sudah sudah meminta, sudah berkomunikasi dengan dinas, apakah bisa kita ganti tulisan di stiker itu menjadi lebih halus lagi, lebih manusiawi lagi, tetapi penjelasan dari dinas mengatakan bahwa ini sudah ketentuan dari kementerian, seperti itu. Jadi dengan tulisan yang seperti itu sedikitnya juga membuka hati para masyarakat. Apakah nanti ketika ini masih maukah mereka dinyatakan sebagai warga miskin, seperti itu? Ya, jadi memang pada akhirnya kebijakan penempelan stiker ini menjadi polemik ya, baik itu polemik di tingkat masyarakat maupun polemik di tingkat DPRD sendiri selaku pengawas kebijakan. Nah, apakah dengan adanya diberi tempelan stiker itu memang terjadi penurunan angka warga miskin? Saat ini belum terlihat, tapi sepertinya sudah. Karena kemarin yang ketika ada program dari kelurahan juga yang mendata, karena warga kan belum tahu ya waktu itu ketika ada pendataan, ayo warganya didata yang warga miskin siapa saja, tapi mereka kan belum tahu ya ini kegunaannya untuk apa, mereka berbondong-bondong. Sehingga banyak warga itu ya meskipun yang memang bukan miskin juga, itu mereka juga mendaftarkan dirinya sebagai warga miskin. Nah, seperti itu. Jadi saat ini mungkin masih dikaji kembali. Dari surveyor juga kan pasti bisa melihat di situ warga yang memang betul-betul tepat sasaran untuk diberi bantuan. Di situ sangat menekan, saya rasa menekan sekali untuk warga yang mendaftarkan sebagai warga miskin. Jadi saya rasa angka kemiskinan di sini saat ini sudah menurun. Ya, Bu. Memang selain terjadi kontroversial, memang ada anggapan bahwa hidup di Surabaya ini kan enak walaupun dicap sebagai orang miskin, karena mulai dari proses kelahiran sampai proses kematian ya itu negara juga hadir memberikan dalam tanda kutip intervensi berupa penyediaan fasilitas ya. Nah, apakah hal seperti ini juga berkaitan dengan banyak sekali warga Surabaya yang notabene itu juga sudah tidak tinggal di Surabaya, ataupun warga yang bukan Surabaya tetap tinggal di Surabaya sehingga bisa tetap mendapatkan fasilitas seperti ini. Dan kembali kepada penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, hal seperti ini sebetulnya yang mengacaukan database kependudukan apabila itu dikaitkan dengan pemberian bantuan-bantuan seperti itu. Nah, komentar Ibu bagaimana? Iya, memang saat ini terkait hal seperti itu tuh banyak, Pak Nanang. Ya. Tapi ketika ada survei ulang saat ini, memang banyak ketika orang nggak mau saya meninggalkan kependudukan di Surabaya karena saya tidak mau meninggalkan bantuan-bantuan ini ya. Memang ada seperti itu, warga yang bertinggal umumnya di luar kota, tetapi dia masih mempunyai KTP di Surabaya hanya untuk mendapatkan bantuan itu ada. Tetapi ketika ada survei pendataan ulang, ketika ada tim surveyor datang di alamat yang ada di KTP itu, kan pastinya tidak ada orangnya karena dia kan tinggalnya tidak ada di Surabaya, tinggalnya di luar kota lah gitu. Ketika didatangi tempat yang ada di KTP itu tidak ada, maka otomatis bantuan yang telah diterima sebelumnya itu akan terhapus, seperti itu.
Jadi bantuan-bantuan lain pun akan terhapus seperti itu. Ya, Bu, paham. Jadi untuk berkaitan dengan pendataan itu sebetulnya apabila mereka yang dalam tanda kutip bermasalah kependudukannya pasti akan terhapus dengan sendirinya ya, Bu. Yeah. Ini ngomong-ngomong kepada kebijakan partai Ibu secara umum terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya ini, arahan dan petunjuk dari pusat partai itu seperti apa? Ya. Kaitan pengentasan kemiskinan. Jadi untuk yang penanganan kemiskinan dari partai kami, yaitu kebetulan ya, dari wali kota sendiri adalah kader satu partai kami. Jadi yang dilakukan ada program-program seperti pelatihan, pemberian pelatihan kepada masyarakat ini seperti pelatihan banyak sekali, ada memasak, ada membuat kopi dan lain sebagainya. Di situ akan terciptanya UMKM. Nah, di situ UMKM apabila memang dari warga yang kurang mampu untuk mendapatkan modal untuk mendapatkan usaha, itu bisa kita bantu dari pemerintah kota juga. Dari saya juga bisa membantu, nanti kita menyondingkan langsung ke BPR SAU itu yang bank milik pemerintah kota. Kita nanti juga bekerja sama. Itu dari segi permodalan ya, Bu? Ya, dari segi permodalan. Karena kalau yang namanya pengentasan kemiskinan ini yang diberi pelatihan kan memang warga yang membutuhkan kan, Pak. Jadi paling tidak mereka yang ikut pelatihan ini memang belum mempunyai permodalan, jadi tidak punya modal untuk hal itu, maka juga disediakan jika memang ada UMKM yang belum settle atau yang membutuhkan modal, bisa dibantu oleh BPR SAU itu tadi. Gitu. Iya Ibu, ini pesan Ibu Norma selaku anggota DPRD Kota Surabaya yang khususnya menangani persoalan sosial di masyarakat. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu kepada warga masyarakat Surabaya? Ya, pesan saya sendiri, kalau dari saya memang saya harus terus berbuat kebaikan, meneruskan kebaikan utamanya untuk warga masyarakat juga yang memang dalam kondisi susah atau yang memang masih membutuhkan, terus berusaha, jangan patah semangat untuk terus ikut juga berperan serta membantu memajukan Kota Surabaya ini dengan membuat prestasi-prestasi atau kegiatan yang nantinya juga ikut mengharumkan nama Kota Surabaya. Jadi kita juga harus ikut membantu atas kemajuan Kota Surabaya, seperti itu. Oke. Jadi itulah pemirsa dialog kita pada sore hari ini, khususnya tentang persoalan kemiskinan di Surabaya. Banyak sudah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan diawasi oleh DPRD Kota Surabaya sehingga terjadi padu padan pelaksanaan program tersebut di Surabaya. Kita sebagai masyarakat Surabaya tentunya tidak bisa berpangku tangan, karena itu partisipasi bentuk apapun dalam rangka pengentasan kemiskinan di Surabaya sangatlah diperlukan dan dihargai serta dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Surabaya TV, pada akhirnya kita harus berpisah, namun yakinlah bahwa kita akan bertemu kembali pada dialog-dialog yang akan datang. Terakhir kami sampaikan terima kasih kepada narasumber Ibu Norma Yunita beserta saudara-saudara semua para pemirsa setia kami. Akhir kata, sampai ketemu di acara-acara yang mendatang. Tetaplah bersama kami di channel 35 Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Terima kasih.